Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan begitu banyak nikmat, wabil khusus adalah nikmat sehat wal afiat serta nikmat hidayah, sehingga kita bisa duduk di tempat yang mulia melaksanakan daripada kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan seperti biasa di hari Sabtu, setiap Sabtu pagi ada pengajian atau majlis tadarus Al-Quran yang seminggu sekali dilakukan, dan alhamdulillah kita bisa hadir, bisa duduk di tempat ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatnya daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tempat ini, yaitu di Masjid Jami Al-Ma'mur, hadir juga di tengah-tengah kita para alim ulama, para kiai, para asatiz. Hadir bersama kita yaitu Al-Ustadz Iin Indrawan. Beliau adalah sekretaris umum daripada DMI, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet. Alhamdulillah, hadir juga didampingi oleh ketua ranting, yaitu Bapak Haji Andi sebagai ketua ranting DMI Bukit Duri. Hadir juga ada Al-Ustadz Agus Solihin, beliau adalah ranting daripada Manggarai Selatan. Dan alhamdulillah hadir juga ada Haji Isro, beliau juga adalah sebagai pengurus daripada Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet di bidang hukum. Tak lupa alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Ketua Majelis Tadarus Al-Quran, Al-Ustadz Haji Muhammad Lutfi Arif. Mudah-mudahan senantiasa kehadiran para guru-guru kita yang senantiasa sudah hadir, dan alhamdulillah nih sudah hadir juga yaitu Al-Ustadz Aib Abdullah SPD. Beliau nanti yang akan membimbing daripada pembacaan tadarus Al-Quran. Dan alhamdulillah hadir juga di sini para tokoh, ada Haji Bambang, ada Imam Rawatib kita yaitu Ustadz Jalaluddin. Dan alhamdulillah kita hormati juga Sahibul Bait, ketua daripada DKM yaitu Al-Ustadz Abdul Aziz, dan sekjennya atau sekretaris umumnya yaitu Ustadz Dedi Junaidi. Dan alhamdulillah dihadiri juga oleh pembina daripada Masjid Jami Al-Makmur yaitu Ustadz Dr. Randes Haji Syahrudin Mukhtar. Dan alhamdulillah hadir juga para tokoh masyarakat, para asatiz lainnya
yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di tempat ini, hadirnya duduknya para guru-guru senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa beliau selalu istiqomah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita awalin terlebih dahulu, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat ini mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan hujan deras tetap kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah, selain daripada kita memohon ampunan kepada Allah, memohon daripada rahmat dan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya yang kita lakukan adalah motivator dulu atau motivasi. Nah, baru bimbingan pembacaan daripada tadarus Al-Quran. Karena kebetulan hari ini penceramah atau yang akan memberikan motivatornya sedang mengisi kebetulan di tempat yang lain, namun insya Allah beliau akan hadir di tempat ini, maka diawali terlebih dahulu yaitu dengan pembacaan Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Untuk itu kepada guru kita yang akan membimbing daripada tadarus Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustad Aib Abdullah SPDI, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Aduh, apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Surat 71 An-Nisa ayat 172 sekarang. 71 ya? 72 172 La yastangkifa, halamannya 105. Afwan, ayat 171 Surah An-Nisa ayat 171. Sama-sama kita hormati para asatidzah, mohon izin untuk Al-Fakir bisa membimbing pembelajaran tadarus Al-Quran. Sudah siapa ya? Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Suaranya keluarin Pak, masih pagi. Sarapan kita dengan tilawah Al-Quran, insyaallah berkah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sana. Kan kemarin dari sebelah kiri nih Sabtu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Oh betul bacaan. Ya kan. Biar pembuka sama penutup. Berarti kita langsung jamaah aja. Ya, siap. Biar dari nasional nanti dua kali bisa di. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ya, jangan lupa tuh. Pantulkan qafnya, memiliki sifat yang tidak punya lawan. Salah satu adalah qalqalah, ya. Qalqalah, memantul. Huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta, qaf. Fut bujadin, atau sering kita dengar baju di toko gitu ya. Nah, pantulannya agak telat, agak lambat. Berbeda dengan sugro atau kubro. Ada menamakan ini adalah qalqalah akbar, ya, lebih berat daripada kubro, lebih lambat pantulannya, ya. Kita ulang. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Ya. La taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min min, ada ha keluar tanpa mengeluarkan harokat, ya. Desahan napas yang cukup berat menandakan ada ha aridoh, sukun aridoh min. Tidak hanya min, tapi tidak harus min, ada suara ha, ya. Ya. Alqaha ila Maryam wa ruhun
saat waqaf gitu. Beda dengan wasal ya. Kita lanjut. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid. Awas kol-kolahnya jangan lupa mantul. Innamallahu ilahun wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Munculkan setelah ro sukun asliyah, bo munculkan isti'la'nya, itbaqnya, makhraj do-nya dimunculkan dengan aridhah. Sukunnya sukun aridhah ya, bo ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Wa kafa billahi wakila. Ya. Bacaan iwad pada wakila itu jelas suara mad asli ya. Wakila tidak ada huruf tambahan. Kadang suara hamzah muncul. Apakah hamzah itu setengah suaranya? Tidak mutlak hamzah. Suara hamzah tanpa sengaja itu muncul. Wakila, wakila, ada gitu. Sekiranya mampu dan diupayakan mampu, tidak ada huruf tambahan. Wa kafa billahi wakila. La beda dengan la gitu. Ada hamzah sukun. Wassama, emang ada hamzah. Ada hamzah jelas yang disukun gitu. Yang memang sukun karena waqaf. Ini enggak ada hamzah tapi seperti ada suara hamzah gitu. Kayak wadduha, wadduha. Nah, kan ada hamzah tuh. Wallaili idza saja. Nah, mestinya wadduha. Enggak ada suara hamzah, hilangkan, upayakan gitu. Bisa ya? Kita coba lagi. Wa kafa billahi wakila. Ya. Wa kafa billahi wakila. Baik, cukuplah. Shadaqallahul azim. Lanjut silakan. Siapa yang baca? Ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Baik, barakallahu fik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Baik, insyaallah. Ahsan. Barakallahu fik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Lanjut. Satu ayat lagi. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Diulang. ويهديهم إليه صراط. Hi-nya tidak terseret jadi panjang. Ilaihi sirat. Coba wayahdihim. Ulang apa? Wayahdihim ilaihi siratan mustaqima. Baik, ahsan. Faham. Bagus, barakallahu fiik. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله يفتيكم في الكلالة. Ulang. Yastaftunak. قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Coba diulang lagi, Haji. ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. Ulang. Tanya kepanjangan. Ulang. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمي ميnya dua harakat ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. walanya 4 harakat, wala a-nya 6 harakat. La-nya 4. Kita sepakati 4. Wala majais munfasil. Wala aminal baital harama yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Wa idza halatum fastadu wala yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Baik, insyaallah. Hasan. Sekian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمشة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Ayo, cukup, Ustaz. Udah. Cukup. Ayo. يسألونك ماذا أحل لهم
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله كلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. طيب إن شاء الله. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافهين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب يا bagus. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم dua kali hamzah أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن dua harakat ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Barakallah fiik. Lanjut. Ayo. Silakan. Wadhkuru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتم نعمته bawah wadhkuru wadhkuru ni'mah واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم وميثاقه الذي وثقكم به wanya panjang wasaqakum tahan وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ulang إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. Cukup, boleh. Bisa lanjutkan? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada wa minalillahi syuhada bil qist. Ulang dari kunu qawwamina. Silakan. Kunu qawwatina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sana'an qaumin wala alla taqdiru indiru alla aqdiru indiru wa aqrabu littaqwa huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, ahsan. Bagus. Terus, ya kan? Wa'adallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Terus Pak. Boleh? Cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ حم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فكف أيديهم عنكم gitu أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ulang coba ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأسرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Insyaallah. Hasan. Fabima naqdihim ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqadhim misaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qashiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadih wa nasu hadam mimma dhukiru bih. Jangan dipanjangkan. Jangan dhukiru bih gitu ya. Dhukiru bih wa la yajalu tattali'u ala kha'inatin minhum ila qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Lanjut, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نورا وكتاب منير. Qad silakan ulang. Qad ja'akum minallahi nuran wa kitabun mubin. Wa kitabun mubin. Baik. Cukup Pak? Cukup ya? Lanjut. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumat wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Cukup Bapak? Cukup. Lanjut silakan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Jelas? Inna Allah qalu inna Allah huwa. قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. أيهلك المسيح ابن مريم. أيهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Yakhluqu ma yasha. Nah ini ada hamzah tuh yang disukun karena waqaf. Yakhluqu ma yasha. Nah, hamzahnya jelas terdengar. Ulang. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Lanjut, sudah waktu? Silakan. Lanjut ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Silakan, ada masih diminta Ustaz Jamal katanya request tabarukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Sekian. Ada lagi? Ini Sahibul Mik. Ustaz Arwin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا
نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Satu lagi gitu. Satu lagi. Oh, Ustaz Hafiz. Hai. Fadlik. Nutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. طيب. Masih ada? Terakhir, Jai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita yang sudah membimbing daripada tadarus Al-Quran, yaitu Al-Ustadz Aib Abdullah. Mudah-mudahan senantiasa apa yang tadi kita baca mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada guru kita, orang tua kita bersama, Ketua DMI Kecamatan Tebet, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas MM. Dan alhamdulillah didampingi oleh Al-Ustadz Abdurrahman Al-Qudsi. Beliau adalah salah satu pimpinan daripada Majelis Quran yang ada di Kebon Baru. Dan hadir juga yaitu Haji Saiful, bendahara daripada DMI. Dan kita ucapkan ahlan wa sahlan juga kepada motivator kita, yaitu Kiai Yunus Yapin. Mudah-mudahan senantiasa guru-guru kita senantiasa dalam keadaan istiqomah dan sehat selalu, serta tak bosan-bosan untuk membimbing kita. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita dengarkan motivator atau motivasi untuk kita bersama yang akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Yunus Yapin. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Mohon izin Kiai, waktu bukan 5 menit di rondong acara, tapi 15 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa alihi wa ashabihi zawil majdi wal kiram. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadirin bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya guru kita, orang tua kita, Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata'anallah bituli hayati, amin. Ketua Majelis Tadarus Quran Abi Lutfi Arif, semoga panjang umur, sehat walafiat. Para asatis yang lain yang saya tidak sebutkan karena waktunya cuma 5 menit di dalam rondonnya. Oh begitu ya, itu menyalahi Ustaz, nggak boleh. Hadirin yang mulia, kalau hari ini saya diminta untuk memberikan motivasi, ini sama juga ayam mau ngajarin bebek berenang. Ayam ngajarin bebek berenang, hadirin rahimakumullah. Berarti jalannya beda. Ayam nggak pernah main di air, bukan nggak suka air gitu. Kalau bebek emang di air. Kalau di darat dia agak susah tuh bebek. Hadirin, gini maksudnya. Pertama, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya memang juga biasa datang, cuma hari ini agak awal dikit karena ada rondon dari Ustadz jamaah. Ayah, saya mau ngomong apa nih, gue bingung. Dulu pernah ulama kita yang terkenal dengan sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah wa radhiyallahu anhu, ya. Jadi kalau orang baik mati, meninggal, kita bilang radhiyallahu anhu karena kita yakin dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia pernah bilang begini, Al-Qur'an itu al-muta'abbad bitilawatih, bacanya aja itu jadi ibadah, bacanya doang. Yang lancar pahalanya gede, yang gak lancar lebih gede lagi. Jadi sebagusnya ini yang baca, yang gak lancar Ustaz.
So pahalanya lebih gede. Ya kan, kalau yang macam Ustaz Aib udah pada emang udah jago di situ. Ya. Jadi kemudian beliau mengatakan, kalau kita baca Quran selesai kita cium, besok kita baca lagi, kita cium lagi tuh Quran, tanda cinta kita pada Quran. Tapi kita bisa lebih cinta lagi kepada Quran kalau apa kata Quran dapat kita amalkan. Hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran ini beda dengan surat cinta. Kalau surat cinta menunjukkan kasih sayang cinta yang mengirim surat kepada yang dikirimin surat. Tapi Al-Quran ini isinya perintah, isinya larangan, isinya suruhan. Jangan kita cuma cium-ciumin aja tuh surat cinta, kata Kiai Zainuddin MZ. Kita lihat apa perintah Allah dalam Al-Quran. Itu mesti kita laksanain, kita kerjain, begitu bahasanya. Kalau Quran bilang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian nih umat yang terbaik. Kata Ustadz Abdul Somad, bukan karena umroh setiap bulan, bukan karena haji setiap tahun, bukan karena baca Quran hatam tiap minggu, tapi karena ukhrijat linnas. Kalian ini dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baru kita dapat jadi orang kuntum khairu ummatin kalau tuh kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya dakwah di sini hadirin, Quran ini untuk didakwahkan, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Quran. Hadirin, saya pernah pergi ke Cianjur Selatan. Cianjur Selatan sono namanya Abdul Rahim, namanya Abdul Rahman, namanya Fatimah, namanya macam Islam, tapi mereka bukan lagi Islam. Mereka kalau hari Minggu sembahyangnya di gereja. Namanya Abdul Rahim, namanya Abdul Rahman, namanya ya Allah Islam semua. Kenapa? Karena kita belum pernah datang ke tempat-tempat yang kayak gitu buat sampein Quran. Kita cuma cium-cium aja nih surat cinta nih hadirin. Nanti mungkin ketika mereka ditanya, alam ya'tikum nazir, orang Cianjur Selatan, apa nggak datang ustadz kemari yang ngajarin kalian Islam sehingga kalian pindah agama? Kira-kira dia jawab apaan ya? Hah? Kalau dulu umat itu ditanya alam yatikum nazir, qalu bala walakin kadzabna. Iya datang nabi-nabi tapi kami dustai, kami nggak mau ikutin. Lah kalau sekarang mereka-mereka nih yang sesat di pinggir-pinggir kota ditanya sama Allah, alam yatikum nazir, datang nggak orang bawa Quran ke sini? Qalu la, ya Allah, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Saya pergi ke Cukul, nih maaf hadirin, itu di Cukul ada masjid karpetnya lebih merah dari ini, Qurannya berjejer di atas ini, tapi nggak ada orang masuk tuh ke masjid. Ayam yang masuk di masjid, ayam. Kita datengin orang kampung, kenapa nggak ke masjid lagi? Kami udah pindah sembayangnya Pak Ustadz. Kemana? Ke Bandung. Kami dijemput pakai elep setiap hari Ahad. Nah kalau yang macam gitu tuh ditanya sama Allah, alam ya'tikum nazir, datang nggak ustadz kemari ngajarin Quran? Qalu la, nggak ada ustadz yang kesini ya Allah. Kalau kami panggil ustadz, kami mesti punya biaya. Maroni, kami mesti punya, buat ngedatengin ustadz kiai kesini mesti punya biaya hadirin. Makanya mereka hampir sebagian besar tuh orang Cianjur Selatan itu Tuhannya udah ganti. Jadi ini ayam lagi ngajarin bebek maksudnya. Jadi hadirin rahimakumullah, sekali-kali ini MTA keluar bawa nih Quran ke kampung-kampung. Jangankan jauh deh ke Papua, ke Jawa Barat aja masih ada kaum jahil, orang yang nggak kenal Allah, orang yang nggak kenal Islam, yang nggak bisa baca Quran.
Sementara ustadz semuanya kumpul di Jakarta. Kan pernah tanya nih, ada ustadz nih dari Papua, inti kenapa ke Jakarta? Emang di Papua umat udah benar semua? Dibilang apaan? Kalau di Jakarta kiai kita baca dakwah humaji itu 200.000. Hah? Baca dakwah doang, kalau mau biakil Fatihah, koromatil Fatihah 200.000 Pak Kiai. Kalau kita di Papua ikhlas. Emang kita mau minum ikhlas, emang kita mau makan ikhlas tuh. Ini ustadz yang imannya nggak jelas. Padahal makan minum kita udah dijamin sama Allah. Yang penting kerjakan perintah Allah, laksanakan tugas kita dari Allah. Ayam negeri aja nggak pernah nyeker, makan kenyang tiap hari, rumahnya bagus. Hah? Ayam negeri itu ustadz kandangnya bagus nggak? Bagus, ada listrik. Kalau tidur pakai listrik, makan udah ada makanan, minum udah ada minuman, ya kan? Seminggu sekali ada dokter. Padahal dia nggak jadi peserta BPJS. Enak tuh ayam negeri. Padahal dagingnya kalah enak sama ayam kampung. Ayam kampung dagingnya lebih enak, harganya lebih mahal, telurnya lebih bagus, bahkan bulunya menyenangkan tuh ayam kampung. Wih, sedap. Tapi kenapa ayam kampung hidupnya sengsara? Tidur nggak ada kandang, makan nyeker, belum makan udah berantem. Hah? Belum makan udah. Padahal tempat sampah gede kan. Bilang aja lo di situ, gua di sini ya, sama-sama. Kagak demuan berantem tuh ayam kampung. Kenapa ayam kampung yang dagingnya lebih bagus, lebih mahal, lebih enak, hidupnya sengsara, tidak sejahtera seperti ayam negeri? Pertanyaannya, ntar jawabnya masing-masing deh ya. Tuh. Ditanya kenapa begitu? Karena ayam negeri ini melaksanakan sesuai perintah. Kata pemiliknya, lu tinggal di sini, tugas lu nelor aja udah. Nggak usah yang lain, lu nggak usah nyanyi kayak burung, nggak usah. Cukup lu nelor aja tiap hari. Maka si ayam ini kerjaannya bertelur tiap hari, hidupnya seneng. Hah? Hidupnya seneng nggak? Coba ayam kampung bertelurnya kapan? Hah? Itu diuber-uber dulu tuh sama Satpol PP baru nelor. Nyebur comberan dulu baru nelor. Lihat. Ayam kampung nih amalnya kurang bagus dan hatinya kurang bagus. Hatinya dengki ayam kampung. Bayangin tempat sampah gede, bukan makan masing-masing malah berantem, temennya nggak dikasih makan di situ. Nih. Ayam negeri begitu enak karena dia cuma ngamalin, ngerjain perintah majikan, nelor tiap hari, nelor aja udah, hidupnya sejahtera. Apalagi kita, kalau kita bisa bertelur, telur kita bagus, lebih hebat kita dari ayam negeri. Ini ayam lagi ngajarin bebek nih Pak, maaf nih. Hah? Lebih bagus hidup kita Pak. Kita nggak kerja nggak apa-apa. Yang penting laksanakan perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah macam apa? Di samping sholat nih agama nih Quran kita bawa ke daerah, bikin majlis Quran, ajarkan orang di daerah-daerah Quran. Hari ini Bapak maaf, saya kemarin baru dari Gunung Kidul, keluar Gunung Kidul bawa mobil sendiri. Itu di Gunung Kidul, masya Allah, setelah dakwah masuk Pak, kita di sini nih kita sembahyang nih, handphone di depan sini. Bisa hilang. Hah? Bisa hilang nih kita sholat nih, handphone di depan, kan biasa handphone taruh depan tuh. Bisa hilang Pak, ada orang rubuh dari bawah kaki kita. Hah? Di sana, di Gunung Kidul Pak, masjidnya besar gini nih. Kita ngecas handphone di depan. Dari sebelum azan asar sampai menjelang maghrib tuh handphone 4 biji 5 biji nggak hilang Pak. Di depan di luar tempat kita ngopi-ngopi itu ngecas handphone 3 ada 3. Ini saya handphone siapa? Handphone saya Ustaz. Nggak diangkat, nggak apa-apa Ustaz di sini. Orang sini imannya udah bagus. Nggak hilang Pak handphone 5 biji di luar masjid. Di sini kotak amal hilang. Hah? Kotak amal hilang di masjid. Di sana aman. Kenapa? Tuh, orang bukan cuma baca Quran, tapi dikasih paham tentang Quran.
Diajarin amal apa yang diajarin Quran, maka hidupnya seperti Quran yang berjalan. Masya Allah. Udah Ustaz ya, udah 16 menit. Hah? Nih hadirin. Jadi kita ini untung bisa baca Quran setiap Sabtu pagi. Tapi kita lebih untung lagi kalau nih Quran kita bawa. Ini ada berapa orang nih, pecah berapa kelompok. Ente daerah Cianjur, ente Sukabumi, nih targetnya gitu. 3 hari aja, nggak usah lama-lama. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Senin pulang. Bawa duit, jangan minta dikasih makan orang kampung, kagak ada. Bi amwalikum. Nah itu tuh. Kita Islam nih gini nih. Jadi Islam, kenapa ada orang yang datang kemari? Bi amwalihim wa anfusihim. Bukan bi anfusikum wa amwalihim, bukan. Tapi bi amwalihim wa anfusihim. Mereka datang bawa harta, mereka jualan di sini, mereka korbankan diri mereka, harta mereka. Islam dimiliki oleh kakek moyang kita. Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az, tuh kuburannya tuh di Tapanuli Utara. Di atas puncak, tangganya ada 1000 kalau saya datang sana. Tangganya tuh 1000 sampai atas. Di situ kuburan cuma 2. Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal sama pembantunya. Kayak di luar Batang tuh ada Habib Husin, ada Haji Jamal kalau nggak salah. Begitu Haji Qadir. Nah, tuh gitu. Di sini gitu hadirin. Itu tahun berapa dia datang? Kemudian ada Syekh Subakir di Bukit Tidar. Apa dia ongkosin orang Jawa buat bawa agama? Enggak, dia datang ke sini bawa agama. Nih Islam. Jadi yang Islamin Indonesia itu orang Arab, orang dari Arab, dari Persia, bukan orang Jawa yang ke sono. Bukan nenek moyang kita yang belajar agama ke sono. Nenek moyang kita cuma pelaut. Nenek moyangku. Tuh kan? Nih hadirin. Jadi hari ini kita ngapain? Kita lanjutin kerja mereka, kerja aulia, kerja para anbiya, kita lanjutin sehingga umat ini benar-benar yang Rasulullah risaukan. Kan sunnah ada 3 sunnah ya. Ustaz Solin sunnah ada 3 ya. Ingat nggak Ustaz Solin? Sunnah Nabi ada 3. Pertama surah, kedua siroh, ketiga sariroh. Ini sarirohnya Nabi ini yang mesti kita kerjain. Pikirnya Nabi gimana umat nih, dari umat zaman Nabi sampai umat akhir zaman masuk surga. Tuh pikirnya Nabi. Kita pernah mikirin nggak? Jangankan kita mikirin umat, mikirin bini kita aja buat masuk surga kita nggak pikirin. Hah? Nih, mikirin bagaimana anak kita masuk surga kita nggak pikirin. Ini sarirohnya Nabi. Makanya keluar ulama, ustadz, kiai, yuk seminggu sekali, sebulan sekali kita keluar bawa Quran nih. Kemana? Terserah deh pokoknya. Bikin aja jual. Nanti masjidnya gampang dihubungin. Bawa kompor, bawa panci, bawa penggorengin, bawa nampan buat kita masak sendiri. Insya Allah ya. Ini dah ayam ngajarin bebek. Minta maaf bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallah, terima kasih banyak kepada guru kita yang telah memberikan motivasi atau motivator, yaitu Al-Ustadz Muhammad Yunus Yapin. Mudah-mudahan senantiasa beliau istiqomah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya apa yang tadi beliau sampaikan itu udah jauh-jauh hari ada planning, bahkan langsung diarahkan oleh Habibana Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas. Makanya insya Allah nih MTA karena sudah terbentuk daripada yayasan, insya Allah melejat sampai nasional. Amin. Insya Allah. Mudah-mudahan targetnya Habibana Al-Habib Abdullah di kampung kita nih, khususnya di Tebet, menjadi kampung Quran. Insya kira-kira siap lah ya. Nanti ada juga ummahat. Jadi bapak-bapak kalau ada yang sudah memiliki istri nih, insya Allah ajak. Ada yang namanya nanti tadarus ummahat udah berjalan, dan insya Allah besok tanggal 26 itu langsung launching di Baitur Rahman Saharjo. Insya Allah kita hadiri, terus kita gaungkan di Tebet khususnya untuk tadarus Al-Quran. Baik,
Selanjutnya sebelum sambutan kita dengarkan terlebih dahulu maklumat yang akan disampaikan oleh Ustadz Mohid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yakufu majidah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di sini saya hanya menyampaikan maklumat ataupun kas keuangan di MTA. Pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama, orang ketua kita Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas. Semoga kita doakan beliau terus diberikan kesehatannya, karena kami perlu bimbingan dari beliau. Dan juga guru-guru kita yang lainnya yang tadi menyampaikan motivatornya Ustadz Muhammad Yunus Syafin, insyaallah mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita setelah kita membaca Al-Quran. Baik, lanjut aja. Saldo daripada keuangan masjid ataupun MTA yaitu saldo MTA pada 11 Januari sebesar 373.000, dan alhamdulillah masukan dari jamaah Masjid Hayatul Amal sebesar 500.000 rupiah, dan masukan ataupun dana dari donasi kupon yang sering kita edarkan sebesar 400.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran yaitu setiap kegiatan kita perlu anggaran sebesar 1.200.000 rupiah ya setiap pertemuan pada hari ini. Dan alhamdulillah saldo kita setelah dikurangi sebesar per hari ini ya sebesar 73.000 rupiah, dan ditambah pada hari ini kita mendapat tanggokan dari Masjid Al-Ma'mur sebesar 557.000 rupiah, dan jumlah saldo per hari ini sebesar 630.000 rupiah. Dan juga kami sampaikan untuk donasi kupon, saldo kupon ataupun donasi kupon per 11 Januari 2025 sebesar 200.000 rupiah, dan ada masukan dari guru kita Ustadz Wahid Rasidi sebesar 500.000 rupiah. Jumlah saldo daripada kupon 700.000 rupiah, dan mensupport untuk pengeluarannya setiap kegiatan, mobil khusus untuk kegiatan MTA per hari ini sebesar 400.000 rupiah. Jadi saldo kas kupon ataupun donasi sebesar 300.000 rupiah. Jadi kupon saldonya 300.000 rupiah dan MTA saldonya 630.000 rupiah. Itu kondisi daripada kegiatan ataupun keuangan pada hari ini. Dan yang kedua, kami berserta rekan-rekan dari Divisi Humas ya sebelumnya akan membuka open donasi ya kepada para jamaah ataupun semuanya yang ingin menginfakkan sedekahnya untuk kegiatan MTA. Dan alhamdulillah saya baru mencatat 4 orang setiap bulannya 100.000 rupiah ya. Jadi berapa aja nggak apa-apa. Saya baru mencatat 4 orang. Insya Allah dengan 4 orang ini mungkin dari jamaah sebesar berapapun akan kami terima. Apabila yang ingin mendonasikan daftar ke saya ataupun bendara, mungkin untuk Ustadz Suhartono dari Humas juga bisa ke beliau. Insya Allah mudah-mudahan setiap kegiatan di MTA akan bisa berjalan lancar. Dan yang terakhir, untuk pertemuan MTA yang ke-79 yaitu berada di Masjid
Al Huda Bukit Duri, ya, dekat Majelis Talim As-Saqafi, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di pertemuan berikutnya. Itu aja, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak maklumat yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhid. Mudah-mudahan senantiasa yang berinfak untuk MTA, kemajuan MTA, Allah balas dengan berlipat ganda, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kami informasikan juga kepada para jamaah, kepada semuanya yang hadir di tempat ini, bahwa insya Allah MTA akan mengadakan daripada raker perdana. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 Februari. Insya Allah akan dilaksanakan di Puncak Geraha Dinar Cisarua, Bogor. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan kita tidak ngecrek. Jadi bagi para jamaah yang ingin berkontribusi bisa menghubungi para pengurus dari pengurus MTA. Ada proposal jikalau ingin berinfak untuk kelancaran daripada raker nanti. Selanjutnya kita dengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan mewakili daripada Masjid Jami Al-Makmur yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufik Ismail. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, khususnya para guru hadir tengah-tengah kita, Habib Abdullah bin Husain Al-Antas, Ki Haji Muhammad Yunus Yapin, Ketua MTA kita, Al-Ustaz Haji Lutfi Arif, banyak lagi para guru, Ustaz AF yang telah membimbing pembacaan Al-Quran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua dewan guru-guru kita selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dilimpahkan rezekinya yang banyak sehingga tidak khawatir dengan rezeki tersebut untuk membimbing kita kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, selaku mewakili pengurus Masjid Jami Al-Makmur, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian, terutama para guru. Mudah-mudahan langkah kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kita untuk selalu cinta kepada Al-Quran. Inilah yang ingin digaungkan oleh MTA, bahwa kita harus mencintai Al-Quran sebagai pedoman kita, dan tidak hanya sekedar kita membaca, kita pun harus terus mengkaji dan mengkaji agar hidup kita tertata dan agar hidup kita selalu berjalan atau sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin kami hanya bisa mengundang ataupun tidak bisa melayani, dan untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Cukup hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Sohibul Bait yang saat ini diwakili oleh Ustadz Taufik Ismail. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi dan gak bosan-bosan ketempatan oleh MTA. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Tadarus Al-Quran
yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Lutfi Arif. Beliau adalah ketua daripada Majelis Tadarus Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini kita semua secara hikmat sudah menyelenggarakan kegiatan MTA yang ke-78, di mana Masjid Jami Al-Ma'mur ini adalah untuk ketiga kalinya insyaallah sebagai tuan rumah penyelenggara dari kegiatan Majelis Tadarus Al-Quran. Para jamaah sekalian yang Allah Ta'ala muliakan, marilah kita ucapkan takzim kita, rasa terima kasih kita, apresiasi setinggi-tingginya kepada guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, pembina kita dari Ketua DMI Kecamatan Tebet, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain Alatos Mata'anu Butuli Hayati. Kemudian juga di sini hadir beberapa para guru-guru Al-Quran yang mungkin bisa kita lihat dari depan. Hadir di sini Kiai Haji Abdurrahman El-Qudsi SQ, kemudian Dr. Ahmad Sugiyarto, juga pembimbing kita pada pagi hari ini yaitu Kiai Haji Aib Saifullah, Aib Abdullah, dan juga masih banyak lagi di sini. Ada Kiai Haji Dr. Indrawan, Ustadz Maher, Ustadz Fariduddin, kemudian Ustadz Turmuji, Ustadz Erwin Sah, Ustadz Hafiz Kurnia, dan Ustadz Jamal Aminullah. Tentunya kita sangat bangga juga hadir di sini para wakil-wakil dari pengurus masjid DMI Kecamatan Tebet. Hadir di sini nampak kita lihat Ustadz Ja'far Awab, Ustadz Evan, dan juga Ustadz Abdullah Al-Qalidi beserta jajarannya, yang tentunya kita bahagia sekali. Seiring dengan perkembangan majunya kegiatan MTA dari mulai yang pertama hingga yang ke-78, alhamdulillah senantiasa bertambah keluarga kita, keluarga Majelis Tadarus Al-Quran, yang insya Allah mungkin penambahan-penambahan ini akan kita luaskan lagi untuk tetangga-tetangga kita berikutnya, yaitu tetangga Kecamatan Tebet. Ada di sini yaitu Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Pancoran, kemudian Kecamatan Mampang, dan lain sebagainya. Kiranya dari jamaah sekalian, tak henti-hentinya marilah kita tularkan apa yang sudah kita istiqomahkan sebagaimana biasanya di waktu Sabtu subuh, yang tentunya kita tidak akan bisa hadir di sini terkecuali kita istiqomah senantiasa di masjid-masjid kita sendiri setiap subuhnya. Oleh sebab itu, besar harapan kami selaku pengurus Majelis Tadarus Al-Quran Kecamatan Tebet buat para pengurus masjid tentunya, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembimbing kita Kiai Haji Yunus Syafin, bahwasanya ada 3 yang perlu kita ingat, yaitu surah, kemudian suri, siroh, kemudian sururi, sariroh, ya. Dimana kalau beliau senantiasa menyampaikan, menyiarkan agama kita ke seluruh penjuru tanah air kita, ke seluruh Nusantara. Namun mungkin makom kita belum tentulah sama seperti beliau. Mari kita mulai dari yang kecil. Untuk apa? Untuk memberikan, menularkan virus-virus positif yang ada dalam diri kita, yaitu mukjizat Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Wabil khusus di sekitaran Kecamatan Tebet ini tersebar beberapa banyak masjid dan beberapa banyak musola, yang tentunya kalau kita inventaris, kita catat, belum semuanya dari semua masjid yang ada bertebaran di Kecamatan Tebet dan semua musola yang ada di Kecamatan Tebet yang hadir di setiap hari Sabtu subuh. Ini adalah PR kita semua jamaah. Sebagaimana kita syukuri
setiap pekannya senantiasa ada wajah-wajah baru yang hadir. Namun juga yang kita sayangkan ada wajah-wajah lama yang mungkin tidak muncul kembali. Nah, inilah mungkin menjadi PR kita semua, bahwasanya apa yang sudah tertanam dalam diri kita, nilai-nilai Al-Quran yang tertanam dalam jiwa kita dan hati kita, tentulah kita merasakan kerisauan apabila kita bisa membumikan Al-Quran ke dalam jiwa kita, namun saudara kita yang lainnya belum sebagaimana yang kita rasakan. Oleh sebab itu jemaah sekalian, mari kita galakkan kegiatan kampanye, kiranya satu jemaah membawa satu jemaah yang baru. Kalaupun kita membawa satu jemaah yang baru, kalau tidak bisa dalam satu pekan sekali, 1 bulan sekali minimal, kerisauan itu muncul dalam diri kita. Sebagaimana yang tadi pembimbing sampaikan, kalau beliau menyebarkan, mendakwakan agama kita sampai ke seluruh penjuru tanah air, kita mungkin mulai dari wilayah kecamatan Tebet dulu. Kalau kita mungkin sudah Allah Ta'ala mampukan dengan rahmatnya, maka kita bisa meluaskan lebih dari di luar kecamatan Tebet. Jemaah yang Allah Ta'ala muliakan, hadir di sini ada Ustadz Bukhari, Ustadz Turmuji, Ustadz Solihin, Ustadz Taufik Ismail, kemudian juga Ustadz Yusuf Nawawi. Ada di belakang kita Kiai Haji Saifullah dari DKM Masjid Al Hidayah Kecamatan Tebet. Ada Haji Muhammad Isra, Ustadz Bambang, Ustadz Afif, dan Pak Haji Waris yang tentunya kita sangat bangga. Beliau-beliau ini juga senantiasa hadir di setiap hari Sabtu subuh. Ada Ustadz Ahmad Mukhtar, kemudian juga ada Ustadz Holik, ya, Masya Allah, beliau hadir pada pagi hari ini luar biasa tentunya. Ada Ustadz Pak Haji Effendi dari Duren 3, ya, ada Pak Haji Oscar dari Percetakan Negara, dan masih banyak lainnya tentunya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kiranya kami sebagai keluarga besar Majelis Tadarus Al-Quran Kecamatan Tebet tak henti-hentinya mengingatkan diri kami sendiri bahwasanya keberadaan kita pagi hari ini adalah tentunya karena rahmatnya Allah SWT. Tentunya kami mohon kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan mensiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran di wilayah Kecamatan Tebet ini. Kemudian agenda berikutnya kami sampaikan kepada para jemaah bahwasanya kita dari MTA akan menggelar kegiatan rapat kerja yang pertama insya Allah berlangsung di tanggal 8 Februari 2025 dan 9 Februari 2025 di Hotel Geraha Dinar Syariah Puncak Raya Bogor Cisarua. Dan kemudian untuk kegiatan yang paling dekat dari saat ini yaitu kegiatan MTA Akbar Ummahat, untuk yang pertama kalinya kita selenggarakan di Masjid Jami Baitur Rahman Saharjo pada tanggal 26 Januari, kemudian diikuti kegiatan yang sama pada tanggal 16 Februari 2025 MTA Ummahat Akbar di masjid yang sekarang ini kita tempati, yaitu Masjid Jami Al-Ma'mur. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini tentunya semuanya tak lepas dari doa para jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, mungkin saya cukupkan sebagai wakil dari pengurus Majelis Tadarus Al-Quran. Kiranya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan setiap acara MTA ini banyak kekurangan. Wabil khusus kami sampaikan apresiasi sekali lagi kepada para wakil-wakil dari masjid-masjid sekitaran Kecamatan Tebet. Demikian hadana wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua MTA Al-Ustadz Haji Muhammad Lutfi Arif. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dalam menggaungkan daripada Al-Quran ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan yang terakhir sekaligus doa penutup. Tapi kepada jamaah nanti jangan ada yang pulang terlebih dahulu, karena seperti biasa kita akan ada pertanyaan. Tapi setelah selesai doa,
Untuk itu kita dengarkan sambutan daripada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Tebet yang langsung dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita yang mulia Dr. Andes Habib Abdullah bin Husain Al-Atos MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat para kiai, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan juga para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan tadarus yang ke-78, dihadiri yaitu oleh Ketua MTA kita Al-Ustadz Lutfi Arif, yang beberapa waktu lalu mereka melaksanakan ibadah umroh. Ya, mudah-mudahan umroh dan Ustadz Lutfi beserta keluarga mendapatkan umroh yang makbulah, dan yang belum umroh mudah-mudahan bisa ikut umroh. Amin. Dan di sini juga hadir di tengah-tengah kita ada bendahara dari DMI Haji Saifullah, ada sekretaris DMI Ustadz Iin Indrawan, dan juga ada dari DMI bidang hukum Haji Isra. Di sini juga ada Kiai EF Abdullah, dan juga ada Ustadz Abdurrahman El-Qudsi yang baru saja kita mendengar ceramahnya, yaitu Kiai Haji Yunus Yasmin. Kita doakan mereka semua panjang umur, diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau saya tidak menyebut satu persatu nama, bukan berarti tidak menghormati, karena waktu sangat terbatas. Saya juga lihat bapak-bapak udah gelisah kalau melihat beker atau melihat jam tangan. Kita dapat maklum, karena habis di sini ada kegiatan-kegiatan yang lain yang harus bisa kita selesaikan. Saya cuma hanya beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa majelis tadarus Al-Quran yang sekarang ini kita rasakan bagaimana setelah kita melaksanakan pengajian-pengajian semacam ini, gemahnya Al-Quran terhadap diri kita. Terhadap diri kita, kita rasakan sendiri ada getaran Al-Quran. Kalau tidak punya getaran Al-Quran, bapak-bapak tidak mungkin bisa datang ke tempat ini, karena itu adalah hikmah daripada Al-Quran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Al-Quran nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri di alam kubur. Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku tidak takut kalau seandainya ada di neraka. Aku tidak takut dikatakan pada terjadi hari kiamat. Aku tidak takut berada bersama orang-orang yang ada. Tapi yang paling aku takutkan kalau aku di alam kubur. Karena alam kubur cuma sendiri. Kalau yang lain di neraka beramai-ramai. Betul, di sorga beramai-ramai, di padang mahsyar beramai-ramai. Nah, tapi di alam kubur sendiri, alhamdulillah nanti Al-Quran yang akan menemani bapak-bapak di dalam alam kubur itu menjadi cahaya untuk kita, dan dia akan menjelma untuk membantu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya memang kami menginginkan bahwa Al-Quran ini bukan hanya sebagai napak tilas yang berada di wilayah Kecamatan Tebet saja. Saya ingin melebarkan sayap sampai kalau perlu ke tingkat DKI dan ke tingkat Indonesia. Tapi itu tahapan berkembang. Kita ingin menciptakan kampung-kampung Al-Quran. Bagaimana kita mengatakan sedemikian rupa? Insya Allah dalam waktu dekat nanti pada tanggal 8-9 kita akan rapat kerja. Dan nanti siang
pukul 2, 1.30 kita akan melantik para pengurus-pengurus dari MTA yang dikomandani, yang diketuain oleh Ustadz Lutfi Arif. Kita akan bentuk ya seluruh kepala bagian, kepala bidang-bidangnya dan wakil-wakilnya, sekretaris umumnya, ketua umumnya, untuk mengapa? Untuk membuat Al-Quran agar lebih cepat lagi merambah kemana-mana. Akan kita menggemakan Al-Quran ini adalah kewajiban kita. Insya Allah nanti dari tim dakwah dan pendidikan akan mendidik orang-orang tertentu yang bisa mengajarkan dari satu kampung ke kampung lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, agar tersosialisasi Al-Quran. Seperti kita melihat ada di Joko Karian, itu bagaimana luar biasanya berkembang dan perkembangannya ya, dengan dahsyatnya. Begitu juga kita melihat di satu daerah ada yang disebut kampung Inggris, betul ya? Di daerah Jawa itu ada kampung Inggris. Kenapa kita di sini tidak bisa bikin kampung Al-Quran? Kenapa kelebihan Al-Quran? Coba kita melihat. Kalau bahasa Inggris karangan manusia, orang bisa hafal. Al-Quran 30 juz buatan Allah juga orang banyak bisa hafal. Tapi kalau Al-Quran dibikin oleh manusia, tidak mungkin ada yang bisa hafal. Coba kita buktikan. Banyak buku-buku dibikin oleh para profesor, oleh doktor dan sebagainya. Itu dia tidak bisa hafal setelah dia bikin. Kalau Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membuatnya. Ya, jadi Al-Quran orang bisa hafal 30 juz. Di sini ada Ustadz Abdurrahman Al-Qudsi hafal sampai 30 juz. Dan bahkan banyak lagi yang lain-lain. Banyak pada hafal Al-Quran. Ini luar biasa, maknanya jelas ya, semacam itu. Nah, kita mau ingin membuat sedemikian rupa agar Al-Quran itu bergema di seluruhnya, di seluruh pelosok, agar anak-anak kita ini juga senang membaca Al-Quran. Karena apa? 70% di Indonesia orang yang tidak banyak mengerti dan tidak bisa baca Al-Quran. Ini kewajiban kita selagi kita masih diberikan kepercayaan ke hidup, umur kita masih panjang. Jangan sampai nanti ketika kita sudah selesai, kita sudah kembali menghadap kepada Allah, baru kita bilang, kalau saya tahu dulu saya pengen menjadi mortir, saya menjadi seorang gugus depan, saya menjadi orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau mau dicabut ruhnya baru ngomong kayak begitu, menyesal. Nah sekarang ketika kita masih ada, diberikan satu kepercayaan usia kita, ayo apa yang kita bisa berbuat untuk Al-Quran. Terbukti bagaimana yang kita lihat. Seperti kita lihat di Los Angeles beberapa saat lalu, ketika seorang presiden, calon presiden yang mau dipilih mengatakan dia akan membuat satu neraka di satu negara lain, negara Palestina. Bagaimana ini Allah? Karena mereka semua hampir rata-rata hafal Al-Quran di Palestina itu. Dan senjatanya adalah Al-Quran. Mereka tidak takut untuk kematian. Malahan dia merasa bahwa dunia ini hanya sementara. Yang akan dia kekal memang betul apa yang dikatakan, bahwa dia untuk selama-lamanya hidup di negeri akhirat. Dia akan pindah dari dunia ke sorga kalau dia sudah bicara masalah Al-Quran. Gitu. Ya, coba kita buktikan semacam itu. Bahkan ketika kebakaran di Los Angeles, Al-Quran tidak kebakar, masjid tidak kebakar. Karena apa? Ada suara Al-Quran. Kita akan lebih mulia ketika kita mempelajari dan kita membaca Al-Quran akan lebih mulia. Buktinya kita lihat kalau Quran ketika disampul saja, sampulnya karton biasa, betul ya, ditulis Al-Quranul Karim, la yamassuhu illa mutahharun, ya gitu ya, kan ditulis tuh. Coba kalau di tempat yang lain, karton ditaruh buat bungkus ini, buat bungkus ini, dilempar-lempar. Tapi kalau Al-Quran orang junjung itu. Nah jadi kelengkapan, anggaplah kita sebagai sampulnya Al-Quran saja dah. Yang penting kalau Al-Quran mulia, kita ada di dalamnya, kita mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan doakan bahwa nanti siang pukul 2 kami akan melantik daripada pengurus Al-Quran secara profesional dan secara proporsional. Kalau kemarin bagaimana sudah berjalan? Alhamdulillah, ini kita sudah berjalan, ini hasil. Tapi nanti kita minta hasilnya lebih optimal daripada yang ada sekarang. Dan kita ini, jadikan diri kita ini, pasangkan niat di diri kita. Kita akan membantu apa yang bisa kita bantu untuk Al-Quran. Apa yang bisa kita laksanakan untuk Al-Quran.
Apa yang bisa kita gemakan untuk Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kewajiban kita. Karena apa? Yang diminta siapa? Karena kita sebagai umat Rasulullah beragama Islam. Al-Quran adalah imam kita. Betul? Setuju? Setuju ya? Setuju. Alhamdulillah. Nah jadi insya Allah nanti nanti akan ada undangan tanggal 8, 9 tadi MC sudah bicara. Juga kita akan ada rapat kerja daerah yang mensosialisasikan. Kita buat kemarin ada ART hari Rabu sampai Kamis kemarin kita berada di puncak. Kita membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk masalah Al-Quran. Jadi kita bentuk adalah orang-orang yang profesional yang ada di tempat itu yang akan membantu untuk mensosialisasikan untuk bisa berbuat untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Sebab kita kalau udah ikut Al-Quran insya Allah tidak akan sesat. Tidak akan sesat. Tentunya juga kita belajar. Bukan kita menafsirkan tafsir sendiri. Kadang-kadang orang merasa dia tafsir. Ada tafsir, dia tafsir sendiri di kepala dia. Tidak. Itu banyak guru-guru nih. Banyak-banyak ahli. Ada Ustaz Buhari itu. Dia keluaran dari Tarim, Yaman. Alhamdulillah. Bisa hadir. Berarti semua nih para guru-guru yang ada di sini. Ini banyak guru-guru yang ada. Yang insya Allah dia bisa mengaplikasikan ilmunya untuk kepentingan kita semua. Termasuk saya juga ingin belajar. Kan katanya kalau masalah belajar itu tidak ada batas waktu. Sampai kapan? Sampai kita menghembuskan napas terakhir baru kita selesai. Yang paling seabdol-abdolnya orang yang punya ilmu bisa mengajar, dan bagi yang tidak punya ilmu bisa belajar. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke alam kubur, tidak ada berhenti. Jangan kita merasa oh saya sih udah tua ini, saya malu untuk belajar, jangan. Ya, jadi belajar, dan belajar ini kawan-kawan yang ustadz-ustadz yang pada muda-muda ini punya kemampuan, memang mereka ahli dalam bidangnya, kita mesti akuin. Sementara kita ahli dalam bidang yang lain. Betul? Kan kita nggak sempurna, kesempurnaan semua milik Allah. Kalau semuanya orang tua yang ahli, anak muda nggak kebagian. Jadi kelebihan dari pihak yang lain, ahli dalam masalah Al-Qur'annya kita ambil dari ahli. Kalau kita yang kurang, kita belajar. Kalau juga kita bisa sama-sama, ayo kita mengerjakan untuk bisa membantu kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada para kawan-kawan sekalian yang sudah bisa berbuat, ya, yang bisa melaksanakan semacam ini. Mudah-mudahan kita pasang niat bahwa kita sampai hayat kita, umur kita dijemput oleh malaikat maut, kita tidak tinggalkan Al-Quran. Jangan kita lari daripada kitab-kitab lain selain dari kitab Al-Quranul Karim. Sebab bukan sedikit di antara kita, minta maaf barangkali paginya mereka beragama Islam, siangnya sudah kafir. Siangnya dia beragama Islam, sorenya sudah kafir. Sorenya dia beragama Islam, malamnya sudah kafir. Malamnya dia beragama Islam, paginya sudah kafir. Bukan sedikit, karena sekarang masih banyak misionaris yang juga berjalan untuk mengajak-ngajak ke tempat kita. Ya, kalau kita sudah dudukkan Al-Quran menjadi cahaya di hati kita, mudah-mudahan apapun yang akan diajak, apapun yang dicari untuk paham-paham dan aliran-aliran yang sesat, yang menyesatkan buat kita, insya Allah tidak akan diterima, karena Al-Quran akan menendangnya, akan tertendang dengan Al-Quran itu sendiri, akan menolaknya Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu, ayo ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, pada pengurus-pengurus masjid yang ada, ajak kita bersama-sama, sempatkan waktu kita. Setiap hari Sabtu kita bisa datang di sini. Nanti insya Allah kita akan kirim para guru-guru kita akan masuk ke masjid-masjid dan musola-musola untuk membantu mengajarkan orang-orang yang di sekitar sana. Agar bagaimana? Untuk membiasakan kita membaca Al-Quran. Betul? Kita bukan berarti kita tidak bisa, tapi karena membiasakan. Bukan sedikit orang yang baca Al-Quran hanya ada di bulan Ramadan saja. Sebelum bulan Ramadan Qurannya berdebu itu. Ya, berdebu. Ya, jadi debu melulu. Nah, jadi kalau mau Al-Quran baru dia bilang saya hatam 1 Quran, saya hatam 2 Quran, saya hatam 3 Quran. Jadi di bulan Ramadan, ya.
Tapi bukan berarti tidak bagus, bagus. Tapi kalau bisa dilazimkan untuk membaca Al-Quran untuk setiap hari pada diri kita. Mudah-mudahan doain saya juga ingin berbuat sama dengan Bapak yang apa yang saya sampaikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Ini ada satu pertanyaan katanya. Sebelum saya tutup doa, saya memberikan pertanyaan. Ini ada baju di hadapan Bapak-Bapak dan sekalian. Kita majelis tadarus Al-Quran sampai sekarang ini sudah yang keberapa? Tunjuk tangan. Biji hitam, diri. Yang keberapa? Nah, pas DL soalnya. Soalnya kalau kasih yang gede nggak muat. Ya, jadi nanti yang lain ada lagi memberikan pertanyaan. Udah nggak usah. Nah, foto. Oh, mau foto dokumentasi. Jadi sini. Ya. Jangan amunya. Untuk dipakai. Ayo cepat betul. Ayo ini. Mudah-mudahan hari ini kita dapat baju yang dapat. Mudah-mudahan nanti bisa diberangkatin umroh. Mudah-mudahan kita nggak tahu semuanya. Allah berkehendak. Jangan kita menganggap bahwa kita tidak punya kemampuan. Allah lebih mampu, Allah lebih kaya, Allah lebih besar. Insya Allah nanti bisa berangkat umrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada mau pertanyaan lagi sebelumnya? Hah? Doa dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika annaka ma athnayta 'ala nafsik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini واهدنا الحق وإلى طريق مستقيم ببركة بتلاوة القرآن الكريم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا الله وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين الرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزاء. صلى الله على سيدنا محمد طيب الطاهرين. ربنا آتنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.